Selamat pagi jemaat kekasih dalam Tuhan. Sangat bersuka cita hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat GSRI Bekasi. Dan mungkin ini yang kedua kali saya berada di sini. Tentu sangat senang di hari yang berbahagia menuju kepada masa-masa kedatangan Kristus yang kita peringati. Tetapi iman percaya kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita bukan hanya sudah menikmati kedatangan Kristus yang pertama, dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itu iman yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah. Karena itu kita akan mempelajarinya dari Lukas pasal 1. Mari bersama kita mempersiapkan Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-56. Dari tadi MC kita maupun juga para singers mengajak kita terus memuliakan Tuhan. Saya terima kasih, ini lagu yang terakhir tadi saya baru belajar ya. Indah sekali lagu itu ya. Apalagi kalau kita mengerti isinya, kita paling senang sekali menyanyikannya. Karena isi daripada apa yang akan kita pelajari ini begitu indahnya. Maka kita minta Tuhan sendiri yang menyingkapkan kepada kita. Mari kita membaca, saya membaca ayat genap, kiranya cuma Tuhan membaca ayat ganjil bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ini adalah suatu ungkapan kegembiraan, pujian yang keluar dari hati Maria yang luar biasa itu. Jemaat kekasih Tuhan, ada kalimat yang saya selalu suka mengingatnya, yaitu kalimat yang mengatakan dari Martin Luther, to know God is to worship Him. Mengenal Allah akan membawa kita untuk menyembah Allah. Jadi penyembahan yang tidak keluar daripada satu kehidupan yang melakukan penyembahan kepada Allah, maka tidak akan pernah bisa memberikan suatu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat sekarang gereja-gereja banyak sekali itu membuat suatu worship yang begitu megah sepertinya. Alat-alat musik jutaan-jutaan rupiah. Pemain-pemain musik yang begitu talented luar biasa. Ya. Dan orang bisa menyanyi sepertinya menyanyi dengan sangat serius kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Martin Luther, to know God, mengenal Allah itu yang membawa kita menyembah Allah. Bukan masalah musiknya, bukan masalah pemain-pemainnya yang hebat. Saya dengar juga dibayar sampai puluhan juta pemain-pemain musik. Dalam konteks ini saya tidak mengatakan bahwa hal ini tidak baik dilakukan membuat suatu pujian, ya. Tetapi pertanyaannya yang sangat penting, apakah penyembahan itu keluar daripada jemaat yang mengenal Allah?
Karena itu adalah merupakan suatu persembahan yang sangat menyenangkan Allah. Bahwa seseorang boleh mengatakan yang baik tentang Allah karena dia mengenal Allah, karena dia mengalami persekutuan dengan Allah, karena dia mengalami Allah yang hidup, yang nanti kita pelajari seperti yang disampaikan oleh Maria. Jangan terjadi hari Minggu begitu senangnya memuji Tuhan, hari Senin sampai Sabtu berdosa terus kepada Tuhan. Itu suatu kemunafikan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada waktu saya melihat banyak gereja ya di dalam hal ini mempertajam masalah worship, itu sangat baik tentunya. Jangan nyanyi ngantuk-ngantuk ya. Ada satu gereja kalau nyanyi itu, waduh saya nyesel ke situ. Ya, kalau nyanyi tiap langkah, tarik nafas dulu. Wah, ini berapa lama selesainya ya? Tentu kalau menyanyi itu harus serius begitu dengan Tuhan, bersukacita serius. Tetapi adalah yang sangat diutamakan. Kenapa Tuhan berkenan persembahan Habil dan tidak menyukai persembahan Kain? Oleh karena hati Habil yang mengenal Allah, mengasihi Allah, sehingga hati itu keluar sebagai ungkapan karena mengenal Allah yang hidup. Itulah yang diperkenan kepada Tuhan. Sehingga di dalam hal ini, setiap hari kita bernyanyi, baik di dalam gereja, di luar gereja kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah nyanyi betul dari hati kita? Kadang-kadang saya sadar waktu lagi nyanyi, saya tidak lagi obedience, tidak lagi taat. Maka saya berkata, Tuhan tolonglah ubah saya. Jadi sambil nyanyi, sambil berdoa. Supaya bukan merupakan suatu kemunafikan. Saudara, saya pernah diundang satu gereja di Batam ya. Itu nyanyinya lamanya luar biasa. Sampai kaki saya udah pegel, saya duduk. Karena saya pikir, habis ini gue berdiri lagi khotbah gitu ya. Nanti saya gak tahan begitu. Nah, begitu siap selesai berapa lama, hampir 1 jam. Lalu dimintalah saya berkhotbah. Ya, lagi asik saya berkhotbah, persiapan yang begitu lama. Lalu saya tiba-tiba melihat beberapa orang. Ada yang kecapean nyanyi. Ya. Harusnya nyanyi membawa kita makin semangat untuk mendengar Tuhan. Amin. Iya. Puji-pujian itu membawa kita makin ingin kenal Allah yang hidup. Dan saya bertanya, saya sedikit nakal kadang-kadang ya. Saya bilang, siapa di sini yang tiap hari saat teduh? Nggak ada yang tunjuk tangan. Loh, tadi katanya, ku jatuh cinta padanya. Kalau jatuh cinta senang baca surat cinta dong. Betul? Saya minta maaf sama pendetanya. Lagu-lagu yang hanya dinyanyikan asal itu tidak pernah menyukai hati Tuhan. Maka hari ini waktu kita belajar tentang Godet, tadi saya terima kasih sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Bahwa kata ini sangat menarik sekali. Kegembiraan. Jadi Maria melakukan suatu pujian kegembiraan yang keluar dari jiwanya, hatinya. Itu sebabnya kegembiraannya itu keluar dengan sukacita yang luar biasa dan tidak asal-asal menyanyi. Bukan karena suara bagus, ya. Wah, ini ada suku-suku yang suaranya bagus-bagus ya. Betul enggak? Itu biar kemarin banjir bandang kalau udah orang Sumatera itu nyanyi tetap aja suaranya bagus. Ya. Begitu juga orang Ambon dan yang lain ya. Tapi pujian itu bukan karena tergantung kepada suara yang bagus. Sekali lagi, mengenal Allah membawa kita menyembah Allah. Ya. Itu kalimat itu sesuatu yang merubah betul-betul hidup saya. Bagaimana justru makin hari orang makin mengenal dan mengalami Allah, maka pujian-pujian yang dinaikkan betul tadi, bukan masalah seseorang sedang sedih, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Karena tidak tergantung pada situasi. Tetapi tergantung di dalam konteks ini justru
kepada siapa yang dia kenal itu. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, siapa Allah, siapa manusia, dan bagaimana dengan kehidupan di dunia ini. Ya, saya singkatkan supaya kita mudah. Next, kalau bisa dilanjutkan. Maka kita akan lihat bahwa di dalam minggu-minggu Advent itu, ya, kalau kita perhatikan ini, ya, mungkin ada yang sudah menjelaskan, tapi saya singkat saja. Yaitu ada 4 lilin, ya, yang sebenarnya di dalam penantian itu selalu ada, ya, yang merupakan suatu lingkaran. Nah, orang Kristen itu punya banyak simbol. Nah, simbol itu untuk membuat orang tidak pernah lupa. Jadi lingkaran itu menggambarkan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Terus aja seperti lingkaran. Hari demi hari kita setia, kita tidak setia, dia tetap setia. Hari demi hari kita tidak mengerjakan pekerjaan Allah, dia terus mengerjakan pekerjaannya. Hari demi hari kita berdosa, dia terus mengampuni kita. Itu sesuatu yang sangat indah. Lingkaran kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Yang kedua, 4 lilin, ya, itu menggambarkan 4 minggu penantian akan pekerjaan besar yang Tuhan akan karuniakan di tengah-tengah dunia ini. Dan lilin yang cantik ini dengan warna pink ini atau warna ungu itu, ya, itu menggambarkan sebenarnya bahwa hari kegembiraan itu hari ini. Hari kegembiraan karena minggu yang terakhir itu adalah merupakan hari pengharapan yang luar biasa, diwakili dengan ranting-ranting hijau. Bahwa He is coming, dia segera datang. Kalau berbicara akan hal ini, saya pikir itu biasanya untuk para calon pengantin, ya. Ya, sekarang itu kalau undangan pengantin kan pakai elektronik, ya. Terus tulisannya 5 hari lagi, 4 hari lagi, ya. Itu hari-hari yang pengharapan yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan next, ya, di dalam tadi sudah dijelaskan mengenai Gaudet, tetapi atau Godet atau, ya. Dan ada kalimat lain yaitu kara. Kalau Godet itu adalah sesuatu dari bahasa Latin, tadi disampaikan kegembiraan yang penampakannya dari luar. Sedangkan kara itu adalah Filipi itu, yaitu bersukacitalah. Sekalipun waktu Paulus menulis mengatakan itu, dia sedang ada di dalam penjara. Biasanya yang terjadi, orang luar penjara menghibur orang yang di penjara, betul nggak? Ini terbalik. Orang dari dalam penjara bilang sama orang yang di luar penjara, bersukacita. Jadi kata bersukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan baik dan tidak baik. Maka kedua hal ini sebenarnya saling melengkapi. Yaitu apa yang dialami di dalam itu yang disampaikan kepada sesuatu wujud kegembiraan dalam penampakan di luar. Dan biasanya ini dipakai di gereja-gereja Katolik di dalam misa mengatakan Gaudet in Domino Semper, yaitu bergembiralah dalam Tuhan selalu. Filipi pasal 1 itu mengungkapkan 16 kali, ya, sepanjang kitab Filipi. Bayangkan orang dalam penjara ngomong bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, orang bisa tetap bersukacita, bergembira, bukan sesuatu yang dipaksakan. Tetapi sekali lagi, justru inilah yang mau kita lihat. Next. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, silakan. Kita mulai dengan kalimat ini yang tadi berulang dibacakan. Kata Maria waktu dia mengalami pertemuan dengan Elizabeth, dia melihat 2 peristiwa besar yang Tuhan sedang kerjakan. Justru peristiwa yang berlama, ya, beratus tahun ditunggu janji Allah itu. Jadi bukan seperti pengantin menunggu 1 tahun mau menikah, ini justru ratusan tahun. Dan itu dimulai dari perjanjian lama. Ya, bahkan di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada 400 tahun masa kegelapan. Jadi penantian itu lamanya luar biasa.
Tapi penantian itu adalah sesuatu yang diharapkan akan terjadi. Karena apa? Karena memang kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, inilah janji yang justru akan memberikan sukacita yang tidak pernah habis-habisnya. Di mana dikatakan bahwa Elizabeth, seorang yang sudah tua, akan melahirkan yang diberi nama Yohanes Pembaptis, menjadi pendahulu daripada Mesias. Dan yang kedua, Maria justru akan melahirkan. Maka inilah yang membuat hatinya itu godet tadi itu, bergembira, bersyukur, memuliakan Tuhan. Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi penyembahan ini keluar dari jiwa dan hati. Dan hati itu bagi orang Yahudi adalah pusat dari segala kegiatan. Sehingga pengenalan akan apa yang terjadi tentang Allah yang dipahami oleh Maria membawa dia sangat berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kalimat ini sangat menarik, ya. Kegembiraan yang tampak itu diwujudkan oleh Maria karena di ayat 30 kalau kita lihat. Mari kita buka sama-sama ayat ini. Ayat 30 ya, di atasnya itu, yaitu dia mengalami sungguh-sungguh malaikat Gabriel itu datang kepadanya. Saat itu usianya masih sangat muda, teenagers, ya. Ada yang mengatakan 15, 16 atau 17 tahun, ya. Maka dikatakan di situ Maria didatangi oleh malaikat dan ayat 30 berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Wah, ini sesuatu kalimat yang luar biasa, bahwa dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam konteks ini, bahwa yang dialami oleh Maria, yaitu di mana dia mengalami Gabriel datang, tetapi kalimat itu yang begitu membuat dia begitu gentar dan akhirnya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Bahwa dikatakan, kamu mendapat kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Berulang-ulang kita berharap Tuhan terus singkapkan. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Allah. Itulah kasih karunia. Sesuatu yang sebenarnya sebagai orang berdosa tidak pantas untuk menerima anugerah Allah. Tetapi Allah kasihnya melampaui dosa kita. Saya senang biblikal mengajar, Allah membenci dosa, tetapi Allah mencintai orang berdosa. Itu poin yang sangat penting. Allah tidak suka dengan seluruh dosa kita karena Dia adalah kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan dosa, tetapi Allah mencintai orang berdosa. Itu sebabnya namanya kasih karunia. Maka waktu dia mendengar bahwa engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah, itulah yang membuat jiwaku bergembira. Itu yang mengatakan kepada dia, aku sangat memuliakan engkau Tuhan. Dengan kata lain, siapakah aku sampai aku mendapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sekali lagi di dalam bagian itu dia berkata, hatiku bergembira, kalimatnya jelas, karena Allah juru selamatku. Inilah yang dinanti-nantikan berabad-abad. Nanti baca di rumah Efesus pasal yang pertama. Ya, Paulus berkata, berabad-abad lamanya disembunyikan oleh Allah rahasia itu. Tapi sekarang dibukakan oleh Allah. Kolose pasal 1 ayat 25-26. Even dalam berabad-abad disembunyikan, bahkan malaikat pun pingin tahu, nggak tahu apa yang dirahasiakan Allah. Tapi justru dibukakan pada waktunya oleh Allah. Sehingga tidak heran kalau Bapak Matius
langsung menulis headline, inilah silsilah Yesus Kristus. Dulu kalau saya baca Matius 1 itu saya merasa mumet. Ngapain sih silsilah Yesus ini anak bin anu, bin anu, bin anu, bin anu, bin anu. Ini apa, LAI kurang kerjaan, saya pikir gitu ya. Semua. Tapi saudara, kalau kita betul-betul mengerti yang namanya budaya, ya, ini yang sangat menarik. Allah selalu berbicara lewat budaya-budaya manusia. Ya, budaya orang Yahudi itu budaya bersilsilah. Jadi dari atas ke bawah itu semua ada silsilahnya secara jelas untuk menyatakan dalam sejarah dia betul ada. Itu juga bagi orang-orang Chinese kalau umpamanya dia Yap Tan begitu ya, itu ada marganya. Maka dia keturunan itu. Sama kayak orang Batak begitu juga. Ada dari Si Hombing, Pasar Ibu, wah semua ya. Saudara, itu semua adalah untuk menyatakan bahwa benar dalam sejarah orang itu ada. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan berabad-abad itu disingkapkan mulai daripada Abraham, Daud dan seterusnya sampai akhirnya Yusuf dan lahirlah yang namanya Yesus Kristus itu. Kalau Anda dan saya sebagai jurnalistik ya, kaum wartawan ya, saya latar belakangnya wartawan ya, sekolah saya itu, maka kita sering mencari berita yang paling menarik untuk menjadi headline di dalam berita yang paling besar. Maka tidak heran waktu begitu Matius mengerti akan hal ini ya, bahwa yang dinanti-nantikan berabad-abad itu sekarang tiba, langsung inilah dia silsilah Yesus Kristus. Kalau orang Yunani nggak ngerti, kenapa? Karena siapa itu Yesus? Makanan apa itu? Ya. Karena yang mengerti ini orang Yahudi. Janji Allah kepada orang Yahudi. Sehingga pada waktu demikian makanya Maria bersyukur karena dia termasuk orang-orang Yahudi itu kan terkenal ya dari kecil belajar Taurat, dari kecil belajar kebenaran. Ini sangat penting untuk anak-anak sekolah minggu supaya apa yang disampaikan itu kebenaran itu waktu tiba waktunya itu memberikan kemantapan di dalam rohaninya. Dan itulah yang terjadi kepada Maria. Maka dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar ya. Ini menarik saudara. Karena banyak orang menganggap bahwa Maria itu suci. Maria sendiri mengatakan, dia juru selamatku. Aku membutuhkan dia karena aku orang berdosa. Dan kita bersyukur Paulus yang baru ini ya, mengakui kalau saudara membaca ya di dalam elektronik itu sering disampaikan. Paulus mengatakan, yes, Maria itu bukan Tuhan. Yes, Maria itu juga membutuhkan juru selamat. Tapi manusia Maria itu mendapatkan kasih karunia Allah. Maka dia berkata di dalam bagian selanjutnya, orang akan menyebut aku adalah orang yang berbahagia. Wanita yang berbahagia. Ya, ada dua hal yang dia alami. Yang pertama, bahwa dia menyadari ini waktunya juru selamat yang ditunggu sudah datang. Sehingga yang berdosa itu akan diampuni. Sehingga yang berdosa itu akan diselamatkan. Tetapi yang kedua dia berkata, aku juga tidak sangka, aku yang lemah, aku yang berdosa ini justru akan menjadi tempat di mana juru selamat itu akan lahir. Wow. This is amazing. Inilah yang membuat kata gembira, sukacita. Oleh karena apa yang diperbuat, dikatakan di dalam bagian ini. Ya. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Sehingga sebenarnya kegembiraan itu tidak pernah datang bagi orang yang tidak mengenal Allah. Kegembiraan itu kegembiraan sementara. Kegembiraan itu hanya kegembiraan kalau dia diberkati, kalau dia menaik kelas, kalau dia dapat pacar, kalau dia begini, kalau dia begitu, kalau dia begitu. Tapi kegembiraan itu juga akan berakhir, betul? Karena hanya sementara. Maka dari sini ada teolog yang menyampaikan begini. Kegembiraan yang sejati itu, yang tidak akan pernah hilang, adalah kegembiraan pada waktu hidup orang itu mengenal Allah dan mempermuliakan Allah.
Disitulah terletak kegembiraan yang sejati yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan kondisi apapun tidak akan membuat kegembiraan itu hilang. Lihat itu bagaimana Paulus di dalam penjara, dia bernyanyi memuliakan Tuhan sampai menggetarkan penjara. Saudara-saudara, ini banyak dialami kalau kita masuk dalam pelayanan misi ya. Pernah satu hari ya, saya kedatangan di sekolah teologi di mana saya studi, itu kedatangan orang-orang 30 orang dari China. Dan pada waktu mereka datang itu, ya, saudara, mereka menyanyi dengan suara indah, tapi belum pernah saya ketahui ada choir nyanyi sambil menangis. Pernah nggak lihat? Maju ke depan, nyanyi tapi sambil nangis. Saya bingung, tapi karena pakai bahasa Mandarin, ya gua mah cuma bisa itian-itian ya gitu ya. Nggak bisa banyak begitu ya. Jadi kagak ngerti gitu ya. Sambil nyanyi, sambil nangis. Kami semua tercekam. Apa yang terjadi? Lalu kita tahu ya, China itu mengalami penganiayaan luar biasa dengan Injil masuk ke China. Ya. Lalu rektor kita maju ke depan setelah mereka nyanyi. Terus dia bilang, Anda mungkin bingung. Betul. Dan dia katakan, mereka menyanyi sambil menangis. Karena inilah hari di mana mereka datang ke Singapura. Waktu itu saya studi di Singapura. Hari inilah mereka bisa datang ke tempat ini menyanyi pakai suara. Jadi selama di China itu nyanyi tapi tanpa suara. Coba nyanyi laguku berbahagia. Tapi muka mereka sukacita. Bahwa pengalaman dengan Allah itu tidak bisa ditahan. Kekaguman akan Allah yang luar biasa. Wow, kami bilang, wow. Itu iman yang luar biasa. Kita lanjutkan dalam bagian ini. Bahwa dikatakan pada ayatnya yang selanjutnya pasal 49 sampai 55 itu ya. Kalimat yang dari tadi kita nyanyikan berkali-kali panjang benar. Tapi itu sebenarnya wow, kalau kita ngerti, that is the great story. Ya, itulah yang Allah bekerjakan. Mari kita lihat. Allah bertindak di situ ya atas mereka yang arogan. Ya, dikatakan, kita buka sama-sama ayatnya, yaitu di dalam ayat 49 dari pujian Maria itu. Jadi setelah dia berkata bahwa Allah itu juru selamatku dan memperhatikan kerendahanku, menjadikan aku alat untuk melahirkan seorang yang akan menjadi juru selamat dunia. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Yaitu dikatakan di dalam ayat 49, karena yang maha kuasa, coba perhatikan itu, telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya telah dijanjikannya di ayat 55. Kita lihat. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah kegagalan manusia untuk hidup bagi Allah, di tengah-tengah banyak kejahatan pemberontakan manusia, Allah tidak pernah gagal dengan misinya. Terus berjalan, terus dia menjanjikan akan datang pribadi yang luar biasa itu. Tetapi di tengah-tengah perjanjian itu kepada Abraham, ya, waktu manusia makin jahat turun air bah, ya, Allah kembali melakukannya lewat panggilan kepada Abraham. Maka dia berkata bahwa engkau akan jadi bangsa yang besar, engkau akan diberkati, dan engkau akan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Jadi waktu kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, kita perlu punya mata dimensi yang begitu banyak. Bahwa lewat Abraham, janji Allah untuk memberkati dunia ini terus
terus kepada umatnya, kepada Israel, ya, dan akhirnya kepada gereja-gereja orang-orang yang dipanggil ditebus oleh Allah. Saya baru-baru ini saat teduhnya dari kitab Daniel, dan kalau ada kesempatan Bapak Ibu bacalah kitab Daniel, khususnya pasal 9. Itu pasal yang paling tersulit. Ya, banyak orang mencoba menebak karena Daniel mendapat visi, tapi visinya itu sebenarnya isinya adalah bahwa waktu itu bangsa Israel sedang dibuang dan Daniel itu sedang ada di tengah-tengah penjajahan. Tetapi waktu dia menemukan visi itu, dia menemukan bahwa yang arogan raja-raja, yang jahat raja-raja, mereka akan berdiri sementara, tapi mereka akan mati, mereka akan jatuh, mereka akan kalah terus. Jadi waktu visi itu dilihat, dia lihat berbagai-bagai semua raja yang turun naik di tengah-tengah bangsa-bangsa di luar Israel itu akan bertahta lama. Berapa lama? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih coklat. Berapa lama? Mesti Bible study-nya lebih jelas ya. Di kitab Yeremia, 70 years. 3 keturunan. Baru Tuhan akan membawa pulang kembali Israel ke Yerusalem. Jadi sepanjang itu terjadi begitu banyak hal kejahatan, penderitaan orang-orang daripada Israel. Tetapi kata Tuhan, ayat yang baru kita baca tadi itu jadi indah kalau kita mengerti ceritanya. Bahwa tangan yang maha kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kuasanya mencerai-beraikan orang yang congkak. Orang-orang yang berkuasa diturunkan. Meninggikan orang-orang yang rendah. So Bapak Ibu, saya ingin katakan, remember this. Sekalipun nampaknya kejahatan, korupsi besar terjadi, bahaya banjir bandang dan sebagainya, itu dibiarkan terjadi ya. Tapi ada Allah di balik semua itu yang tetap berkuasa. Dan satu hari semua itu akan dipatahkan. Yang melakukan banyak kejahatan, pemerintah-pemerintah yang melakukan banyak kesombongan, satu hari akan dipatahkan. Dengan tangan Tuhan yang kuat. Di mana? Yesaya 59 ayat 16. Boleh satu ayat lagi kita buka? Supaya kita melihat dengan jelas. Saya tidak hanya asal bicara, yaitu kita melihat janji-janjinya itu di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, maka kita akan menemukan pasal 59 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan oleh Yesaya, ya, yaitu di dalam ayat 16 ini, ia ya, mungkin dari 15 ya, 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan? Ia menjadi korban rampasan. Tetapi, ini kalimatnya luar biasa, Tuhan melihatnya. Jadi seluruh kejahatan di dunia ini, di bangsa ini, Tuhan melihatnya, dikatakan. Dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Dan tidak ia tertegun karena tidak ada yang membela. Tapi di ayat selanjutnya, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Dan keadilannya yang membantu dia. Wah, ayat ini luar biasa. Pas satu saat Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan menurunkan. Tuhan yang akan mematahkan segala kejahatan. Dan Tuhan menegakkan keadilan. Wow. Inilah perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama. Lalu pada akhirnya, siapakah dia yang dimaksud oleh Tuhan dalam Yesaya 59 ini? Tidak lain, tidak bukan, sudah dibicarakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Bahwa seorang anak akan lahir dari seorang darah yang bernama Immanuel. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Israel. Inilah yang diharapkan oleh Maria. Dan inilah yang diharapkan bukan hanya sekedar datang, tapi justru dialah yang akan menegakkan keadilan.
Inilah Mesias itu. Maka tidak heran kalau kita melihat Maria berkata, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira. Oleh karena tangan Tuhan turun pada waktunya. Jadi kehadiran Kristus, ini poinnya. Kehadiran Kristus di dalam dunia itu adalah kehadiran kerajaan Allah. Remember this. Matius 4 ayat 17 dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya suka mengajar ini kalimat ini. Bahwa kalimat kerajaan Allah sudah dekat bukan berarti saya dekat dengan mimbar. Dalam bahasa aslinya, kerajaan Allah has come but not yet. Sudah datang melalui kedatangan Kristus, tetapi sedang menuju pada kesempurnaannya. Remember this. Jadi kita hidup di tengah-tengah di mana sebenarnya bahwa dunia ini juru selamat sudah membawa kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Tetapi itu sedang terus dikerjakan dan akan digenapi. Kapan? Waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oh, kalau mengerti kebenaran ini membuat kita tidak boleh putus iman, putus pengharapan. Sekalipun sekarang kejahatan, ya, segala kemunafikan, segala kebobrokan sedang terjadi di depan mata. Waktu kita lihat banjir bandang, kenapa tidak bisa disebut masalah nasional? Itu kan pertanyaan besar. Sekarang dijawab. Oh, ya, itu yang rakus-rakus itu siapa? Kalau ketahuan luar negeri, hilang nama. Wow. Tapi apa yang disembunyikan manusia? Tadi dikatakan Allah melihat. Wah, itu indah sekali sebenarnya ayat ini. Maka waktu saya diberi tema ini, saya bilang, wah, ini luar biasa indah. Ya, mengetahui bahwa Allah tidak tinggal diam di dalam manusia jahat. Tidak tinggal diam di dalam pemberontakan kebobrokan manusia. Tapi Allah adalah dalam kebenaran, keadilan, kejujuran akan menegakkannya. Itu juga tapi berbicara kepada engkau dan saya. Kita orang berdosa ini perlu menemukan kasih karunia Allah. Sama seperti Maria, sadar aku ini orang berdosa, aku ini rendah, aku ini manusia yang lemah. Tapi Allah memberi kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita boleh menerimanya. Yaitu dengan menghadirkan Kristus. Yesus melakukan perbuatan yang besar di tengah dunia. Menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan orang berdosa, mengampuninya. Dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Semua manifestasi dari kerajaan Allah. Dan puncaknya, dia bersedia mati untuk engkau, saya, dan miliaran manusia di dunia ini. Bukankah itu berita yang luar biasa? Bukan hanya sesuatu kegembiraan masa kini, tetapi pada waktu dia datang, ini yang sangat menarik, bahwa Allah akan turun, Wahyu pasal 21, dan tinggal bersama-sama dengan kita. Disitulah yang namanya bumi baru, surga baru. Bukan berarti bahwa bumi ini akan lenyap, jangan salah. Tapi bumi ini sedang diperbaharui oleh Tuhan. Loh, masa diperbaharui? Tapi kan saya melihatnya orang yang mencuri terus, orang korupsi terus. Bagaimana kita bisa melihat bumi yang diperbaharui? Banyak orang ngatain saya ya dengan pelayanan kami pada orang miskin. Alah, ngapain nolongin orang miskin? Ya itu seperti membuang garam di tengah laut. Itu penghinaan luar biasa, betul tak? Tapi they never know. God is still working. Allah terus sedang bekerja. Yang tidak nampak di mata kita, seperti apa yang kita lakukan sia-sia. But God, kalau kalimatnya mau tahu persis, melakukan yang namanya restoration, pemulihan. Baca nanti, kalau boleh satu hari Bapak ya, para hamba Tuhan, Yesaya 47 itu. Itu visi yang luar biasa tentang restorasi. Dan itu dimulai dari gereja Tuhan.
Wah, itu visi yang dilihat Yehezkiel. Itu akan menjadi tema besar kami mengadakan Urban Mission Consultation di Surabaya bulan Februari ini. Melihat bagaimana dari gereja Tuhan bergerak. Gereja dari gereja mengalir air. Dan air itu keluar dari gereja memberkati semua yang mati, termasuk laut mati. Semua menjadi hidup. Itulah restoration yang sedang Allah kerjakan. Karena apa? Karena kehadiran Kristus itu adalah kehadiran Allah ke tengah dunia. Kehadiran Allah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Maka choir yang luar biasa datang dari malaikat. Malaikat menyanyi damai sejahtera di bumi. Itulah yang Allah ingin wujudkan. Dan kalau Allah sudah berabad-abad menjanjikan kedatangan Mesias, dan Mesias hadir, pastilah akan terjadi apa yang dijanjikan. Karena itu sudah digenapi oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Mematahkan semua raja-raja, mematahkan semua yang jahat, menegakkan keadilan. Dan apa yang sedang dilakukan adalah pemulihan demi pemulihan di dalam seluruh ciptaan. Dosa merusak manusia dan seluruh ciptaan. Tapi Kristus mati memperdamaikan Allah dengan seluruh ciptaan. Kolose pasal 1 ayat 20. Bukan hanya dengan manusia tapi seluruh ciptaan. Dan dia sedang melakukan proses pemulihan di dalamnya. Sehingga di dalam hal ini, sekalipun nampaknya kita bekerja untuk Tuhan kecil-kecilan, tetapi satu hari semua itu akan disempurnakan oleh Allah. Jangan suka anggap enteng kemampuan kita yang kecil. Saya bisa apa sih? Jangan saya lah pelayanan, dia aja. Ya. Saudara, jangan pernah underestimate apa yang Tuhan berikan pada kita karunia. Sekecil apapun membawa persembahan dan sebagainya, itu berarti bagi Tuhan. Saya ingin tutup dengan beberapa hal yang menarik di sini. Satu hari ada orang bertanya, kita nggak pernah lihat tuh kejahatan nampaknya dihancurkan. Doa kita puluh-puluhan tahun, ya, untuk pemerintah kita, untuk berbagai hal. Tapi sepertinya kok nggak ada jawaban yang sangat jelas. Ada dong, presiden diganti presiden yang lain, kan begitu ya? Yang 32 tahun diganti, begitu dan sebagainya. Ada kan? Jadi itu di depan mata kita ada. Hanya nampaknya sepertinya tidak jelas. Lalu seorang teolog Manila bilang begini, remember this katanya. Apakah Anda pernah ingat waktu Yesus kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah? Yaitu di mana ilalang rumput bertumbuh bersama-sama dengan gandum 100. Lalu murid-murid bilang apa? Kenapa nggak dicabut aja tuh ilalang rumputnya? Kan begitu ya? Tapi Tuhan Yesus bilang begini. Saya berharap Roh Kudus membukakan kita dan mengerti ini. Dia berkata, jangan. Karena pada waktu rumput atau ilalang itu dicabut, gandum akan tercabut. Tapi ingatlah kata Tuhan. Pada satu hari, seluruh ilalang dan rumput itu akan dikumpulkan dan akan dibuang dan dibakar. Inilah kejahatan dunia ini. Tuhan masih mengizinkan membiarkan kejahatan-kejahatan terjadi. Mengizinkan berbagai hal terjadi. Tetapi satu hari ini semua akan ditumpas oleh Tuhan. Dan gandum akan berkembang luar biasa. Kebenaran akan menjadi sempurna. Sehingga marilah kita, kalau kita melihat diri kita berdosa, mari kita seperti Maria datang. Tuhan, aku membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan mengimani Engkau adalah Tuhan yang sudah datang dan mati untuk dosa-dosaku. Dan aku ingin memberi hidupku kepada Engkau karena Engkau akan memelihara hidupku sampai pada kesudahannya. Sehingga pada waktu Kristus datang, apa yang kulakukan di dalam hidup ini, itu semua akan diperhitungkan karena Kristus dan akan disempurnakan.
Yang kedua, kita berbicara bahwa kalau kita ditebus, kalau kita sangat diberkati, kita berkata, Tuhan pakailah aku supaya menjadi bagian dari pemulihan-pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan di dunia ini. Ada di pekerjaan Anda sebagai pegawai negeri, sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai ibu rumah tangga, sebagai siapapun termasuk hamba Tuhan. Semua kita merupakan komunitas yang sedang dipakai Tuhan untuk melakukan pemulihan bagi dunia ini. Harusnya kita berpikir, stop hidup untuk diri sendiri. Karena kita sudah ditebus, mari kita hidup untuk kerajaan Allah yang sedang berkembang dan akan menuju kepada kesempurnaannya. Wah, kalau begini kita gairah hidup. Kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Sekalipun kita sedang bergumul, kita sedang punya banyak masalah, kenapa kita terus mengalami sepertinya doa tidak dijawab? Itu pernah saya diundang kalimat itu. Kenapa? Bagaimana mendengarkan Tuhan? Saya bilang, gak pernah baca Alkitab, gimana dengar suara Tuhan? Gak pernah berdoa, bagaimana bisa dengar jawaban Tuhan? Saya dari kecil di gereja saya, walaupun katanya gereja kuno, maklum HKBP begitu ya. Tapi di gereja saya itu diajar, saudara, persekutuan doa. Catatlah apa yang kau doakan tanggalnya dan catat juga jawabannya. Saudara, dari remaja saya punya buku kecil. Saya tulis tanggal sekian, saya membutuhkan sepatu, Tuhan dengar doa saya ya. Lalu tanggal sekian Tuhan kasih sepatu, tanggal sekian Tuhan. Itu dulu kecil-kecilan, saudara. Tetapi lama-kelamaan itu bisa melihat suatu kehidupan doa yang Allah itu mendengar. Tapi bagaimana Allah menjawabnya kalau tidak pernah baca Alkitab? Masa Anda dikasih corong gitu Tuhan ngomong di telinga? Nggak mungkin. Kalau begitu saya juga lari. Ya, siapa yang ngomong itu? Tapi waktu teduh tiap-tiap hari, lama-lama saudara akan mengerti firman. Lama-lama saudara akan menikmati. Tiap hari dia berbicara pada saudara. Sukacita besar mengalami pertemuan tiap hari bersama dengan Tuhan. Maka kita perlu bertumbuh supaya makin wise bagaimana mengisi hidup ini. Sehingga hari-hari kita penuh dengan godet-godet tadi, penuh dengan kara-kara tadi. Sekalipun hidup kita bisa tidak baik-baik saja. Saya pikir ya, tidak ada orang yang tidak bermasalah. Betul, saya juga orang yang bermasalah. Maksudnya punya banyak mengalami pergumulan. Tetapi bagaimana kita tidak melarikan diri dari pergumulan, tapi menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah mengalahkan segala kejahatan. Itu saya senang sekali itu kalau membaca Roma 8 ayat 32. Kata Bapa begini, Kristus aja sudah kuberikan, apatah lagi yang lain. Coba bayang. Oh, saya suka sekali. Jadi kalau kita ada masalah, ada pergumulan, ya, bahkan ada hutang sekalipun, go to God. Bukan lari ke dukun, bukan lari ke orang pintar. Dia juru selamatku, kata Maria. Maka aku yang rendah, aku yang punya pergumulan, aku mengalami Allah bertindak. Kita tutup dengan ayat-ayat terakhir itu yang mengatakan apa? Di dalam ayat ini, ya. Saya harus segera selesai ya. Maafkan saya agak kepanjangan, tetapi saya betul-betul ingin menjelaskan ini dengan sangat baik. Saya berharap Roh Kudus akan menolong kita. Maka dikatakan di dalam bagian itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oh, saya masih buka di Yesaya, maafkan. Saya harus kembali ke Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke ya. Lalu setelah dia mengalahkan semua yang jahat, semua yang sombong dan sebagainya, perhatikan ayat 53. Ini yang saya juga pikir perlu kita belajar. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Saya garis bawahi segala yang baik. Dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bukan berarti orang kaya dalam arti literary, tentu orang-orang yang tidak hidupnya bersama dengan Tuhan di dalam konteks ini, ya. Dan dikatakan di dalam bagian itu, oh mana dia ayatnya hilang. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya melalui Abraham. Remember this.
Allah yang berjanji pada Abraham, kepada semua keturunan Abraham, Allah akan tetap ingat janjinya. Ia setia di dalam Kristus. Maka saya suka Yohanes 1 ayat 16. Itu saya selalu jadi ayat hafalan saya. Di dalam Kristus kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Kita hidup, kita bisa lemah, kita bisa gagal, kita bisa berdosa, kita bisa berbagai, tapi satu hal, bahwa Kristus mengaruniakan kita kasih karunia demi kasih karunia, pengampunan. Sehingga apakah kita kalau sudah dikasihani kita berbuat dosa lagi? Harusnya kita tidak lagi berbuat dosa. Dosa menghancurkan hidup keluarga, gereja dan sebagainya. Maka kita harus stop. Kristus sudah mengalahkan dosa. Sekarang harusnya hidup sama seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya apa? Segala kelemahan kita bawa pada Tuhan. Kasih karunia-Nya akan menolong kita. Dan itulah yang dari hari ke hari kenapa kita bisa terus melakukan yang namanya thanksgiving kepada Tuhan. Oleh karena Kristus sudah datang dan oleh karena kasih karunia-Nya tiap hari akan bersama dengan engkau dan saya. Jangan lari kemana-mana. Lari kepada Tuhan Yesus. Saya selalu berprinsip satu kalimat. Jangan pernah stop untuk bersama dengan Tuhan waktu engkau mengalami masalah. Sebelum Dia membuka jalan keluar dari masalah. Jangan apa-apa mewek sama Tuhan kayak anak-anak. Anak-anak kan gitu ya. Anak-anak kita ya. Kalau gak dikasih kalau nggak kita juga suka gitu sama Tuhan. Oh Tuhan, doaku nggak dijawab. Oh Tuhan, banyak sekali kita mewek. Itu namanya anak-anak rohani. Maka kita perlu bertumbuh. Kita tahu bahwa Allah itu. Masuklah kita semua harus bertumbuh. Supaya kita alami. Saya tidak hanya sekedar omong. Bahwa Allah itu real. Mengasihi engkau dan saya. Dan akan menolong hidup kita supaya kita mengalami terus Tuhan. Dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita menyambut minggu yang terakhir ini dengan hati yang ready to worship God. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang. Dan aku akan menikmati terus kerajaan surga yang akan makin disempurnakan. Pakailah aku bekerja bagi kemuliaan-Mu. Dan satu hari biarlah engkau datang menyempurnakan segalanya. Mari kita berdoa.